14 zona merah megatrust terdeteksi, DPR minta kewaspadaan nasional bisa picu gempa dan tsunami. Anggota Komisi 8 DPR RI fraksi Partai Golkar, Sandi Fitrian Nur mendesak pemangku kepentingan dan masyarakat untuk waspada. Pasalnya, data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut ada 14 zona merah megatrust serta potensi cuaca ekstrim diperkirakan berlanjut hingga Januari 2025. Sandi menyebut, data dari BMKG ini bukan untuk ditakuti, namun untuk dijadikan dasar kesiapan pihak terkait yang lebih matang. Kombinasi ancaman gempa besar berskala megatrust yang dapat memicu tsunami, ditambah dengan cuaca ekstrim, menciptakan kerentanan multidimensi, ujarnya. Menurut Sandi Fitrian Nur, Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, Ring of Fire, dan pertemuan 3 lempeng tektonik utama. Ia menegaskan data terbaru BMKG yang mengidentifikasi 14 zona merah megatrust merupakan alarm keras bagi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Potensi gempa bumi berkekuatan besar yang dapat memicu tsunami harus menjadi prioritas utama kewaspadaan nasional, sejalan dengan ancaman hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim yang terus terjadi, tegasnya. Sebelumnya, BMKG secara resmi merilis 14 zona megatrust yang berpotensi terjadinya gempa tsunami dengan skala 8,9 magnitudo. Zona megatrust merupakan pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia di bawah Pulau Jawa yang berpotensi menimbulkan aktivitas kegempaan relatif tinggi. Pertemuan lempeng tersebut berada pada zona patahan panjang, yaitu zona subduksi yang menjadi sumber gempa megatrust. Sementara itu, gempa megatrust adalah gempa yang terjadi pada bidang patahan sangat besar dengan kedalaman kurang dari 52 km. Adapun ke-14 zona megatrust yang berpotensi terjadi gempa tsunami mencakup Aceh, Andaman, Nias, Simelu, Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Jawa, Jawa bagian barat, Jawa bagian timur, Sumba, Sulawesi Utara, Palung Cotabato, Filipina Selatan, dan Filipina Tengah. Dari ke-14 zona megatrust tersebut, menurut BMKG terdapat 2 zona yang tinggal menunggu waktu melepaskan energinya, yaitu zona Jawa bagian barat, Selat Sunda, dengan gempa terakhir pada 1757 dan zona Mentawai, Siberut dengan gempa terakhir pada 1797. Menurut politisi Golkar dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan tersebut, Indonesia dengan lebih dari 13.000 pulau dan garis pantai yang panjang telah berkali-kali mengalami gempa bumi setiap tahunnya, termasuk yang berpotensi tsunami dengan magnitudo signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia. Sementara itu, fenomena perubahan iklim dan cuaca ekstrim turut meningkatkan frekuensi serta intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung yang berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat, infrastruktur, ketahanan pangan, serta aktivitas sosial ekonomi. Untuk mengatasi hal tersebut, Sandi mendesak perlunya langkah mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah bersama masyarakat. Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan sosialisasi serta edukasi terkait zona megatrust kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk peta risiko dan jalur evakuasi hingga tingkat RT RW. Selain itu, diperlukan penguatan sistem peringatan dini gempa dan cuaca dengan memastikan berfungsinya alat-alat sensor peringatan dini, seismic sensor, serta pelaksanaan latihan simulasi evakuasi bencana. Tidak hanya untuk gempa dan tsunami, tetapi juga bencana akibat cuaca ekstrim yang dapat terjadi secara bersamaan. Hal ini penting agar masyarakat terlatih dalam adaptasi rencana kontingensi. Dari seluruh langkah kesiapsiagaan dan mitigasi tersebut, Sandi juga mendorong penegakan aturan hukum terkait tata ruang. Pemerintah diminta konsisten mendorong moratorium pembangunan di zona sempadan pantai dan wilayah rawan longsor.
Siklon tropis bermunculan di sekitar Indonesia, waspada dampaknya, picu gelombang laut tinggi. Bibit siklon tropis dan siklon tropis terus bermunculan di sekitar wilayah Indonesia. Terbaru, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi siklon tropis Bakung, bibit siklon tropis 93S dan 95S. Sebelumnya, BMKG juga mendeteksi bibit siklon tropis 91S dan siklon tropis Senyar pada November lalu. Fenomena atmosfer tak biasa ini secara tidak langsung memicu terjadinya cuaca ekstrim di wilayah Indonesia. Lantas, mengapa bibit siklon tropis semakin banyak bermunculan di Indonesia? Mengutip laman resmi BMKG, siklon tropis merupakan badai berskala besar yang memiliki kekuatan signifikan dengan radius rata-rata mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis umumnya terbentuk di atas perairan luas dengan suhu muka laut yang hangat, yakni di atas 26 derajat Celcius. Kondisi ini menyediakan energi yang cukup besar bagi pertumbuhan awan konvektif dan memperkuat sistem badai. Selain itu, pembentukan siklon tropis juga ditandai oleh kemunculan angin kencang. Angin dalam sistem siklon tropis berputar mengelilingi pusat tekanan rendah dengan kecepatan yang dapat melampaui 63 km per jam. Perputaran angin inilah yang menjadi ciri utama siklon tropis dan berpotensi memicu cuaca ekstrim di wilayah sekitarnya. Dalam satu siklus kehidupannya, siklon tropis umumnya dapat bertahan selama 3 hingga 18 hari, tergantung pada kondisi atmosfer dan perairan yang mendukung. Siklon tropis merupakan fenomena cuaca ekstrim yang relatif jarang terjadi di wilayah Indonesia. Sebelum siklon tropis Senyar, tercatat ada siklon tropis Roja yang menghancurkan Nusa Tenggara Timur, NTT, pada 2021 lalu. Meski tidak sering terbentuk tepat di wilayah Indonesia, keberadaan siklon tropis di sekitar kawasan ini tetap memberi pengaruh signifikan terhadap kondisi cuaca. Dan meski jarang dilintasi langsung, cuaca di Indonesia tetap dapat terdampak oleh siklon tropis yang terbentuk di perairan sekitarnya. Dampak tidak langsung yang kerap dirasakan meliputi hujan ekstrim, peningkatan kecepatan angin permukaan, serta gelombang laut tinggi. Siklon tropis mampu memicu gangguan skala sinoptik, membentuk daerah konvergensi, dan menginduksi percepatan angin baik di darat maupun di laut. Selain itu, suhu muka laut yang semakin hangat turut berperan dalam meningkatkan intensitas cuaca ekstrim. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Teguh Faisal Fatani melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia saat ini dikepung 3 sistem siklon tropis yang berpotensi meningkatkan cuaca ekstrim dan resiko bencana hidrometeorologis. Laporan tersebut disampaikan Faisal dalam sidang kabinet bersama Presiden Prabowo dan jajaran menteri di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 15 Desember 2025. Faisal saat memberikan laporan bahwa ketiga siklon tersebut yaitu siklon Bakung, bibit siklon 93S, dan bibit siklon 95S. Dia pun memastikan Indonesia tidak sendirian menghadapi kepungan 3 siklon ini. Faisal memaparkan Indonesia telah ditunjuk oleh Organisasi Meteorologi Dunia untuk terus berkomunikasi dengan Australia, Jepang, India untuk menentukan kondisi siklon. Faisal pun menegaskan BMKG terus berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, serta kantor SAR untuk memantau perkembangan cuaca dan memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Untuk masyarakat tetap tenang selama kita dapat memantau kondisi dan selalu bersiap untuk curah hujan tinggi dan gelombang tinggi, pungkas dia. 14 zona merah megatrus terdeteksi. DPR minta kewaspadaan nasional bisa picu gempa dan tsunami. Anggota Komisi 8 DPR RI fraksi Partai Golkar, Sandi Fitrian Nur mendesak pemangku kepentingan dan masyarakat untuk waspada. Pasalnya, data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut ada 14 zona merah megatrus serta potensi cuaca ekstrim diperkirakan berlanjut hingga Januari 2025. Sandi menyebut, data dari BMKG ini bukan untuk ditakuti, namun untuk dijadikan dasar kesiapan pihak terkait yang lebih matang.
Kombinasi ancaman gempa besar berskala megatrust yang dapat memicu tsunami, ditambah dengan cuaca ekstrim, menciptakan kerentanan multidimensi, ujarnya. Menurut Sandi Fitrian Nur, Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, Ring of Fire, dan pertemuan 3 lempeng tektonik utama. Ia menegaskan data terbaru BMKG yang mengidentifikasi 14 zona merah megatrust merupakan alarm keras bagi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Potensi gempa bumi berkekuatan besar yang dapat memicu tsunami harus menjadi prioritas utama kewaspadaan nasional, sejalan dengan ancaman hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim yang terus terjadi, tegasnya. Sebelumnya, BMKG secara resmi merilis 14 zona megatrust yang berpotensi terjadinya gempa tsunami dengan skala 8,9 magnitudo. Zona megatrust merupakan pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia di bawah Pulau Jawa yang berpotensi menimbulkan aktivitas kegempaan relatif tinggi. Pertemuan lempeng tersebut berada pada zona patahan panjang, yaitu zona subduksi yang menjadi sumber gempa megatrust. Sementara itu, gempa megatrust adalah gempa yang terjadi pada bidang patahan sangat besar dengan kedalaman kurang dari 52 km. Adapun ke-14 zona megatrust yang berpotensi terjadi gempa tsunami mencakup Aceh, Andaman, Nias, Simelu, Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Jawa, Jawa bagian barat, Jawa bagian timur, Sumba, Sulawesi Utara, Palung Cotabato, Filipina Selatan, dan Filipina Tengah. Dari ke-14 zona megatrust tersebut, menurut BMKG terdapat 2 zona yang tinggal menunggu waktu melepaskan energinya, yaitu zona Jawa bagian barat, Selat Sunda, dengan gempa terakhir pada 1757 dan zona Mentawai, Siberut dengan gempa terakhir pada 1797. Menurut politisi Golkar dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan tersebut, Indonesia dengan lebih dari 13.000 pulau dan garis pantai yang panjang telah berkali-kali mengalami gempa bumi setiap tahunnya, termasuk yang berpotensi tsunami dengan magnitudo signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia. Sementara itu, fenomena perubahan iklim dan cuaca ekstrim turut meningkatkan frekuensi serta intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung yang berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat, infrastruktur, ketahanan pangan, serta aktivitas sosial ekonomi. Untuk mengatasi hal tersebut, Sandi mendesak perlunya langkah mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah bersama masyarakat. Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan sosialisasi serta edukasi terkait zona megatrust kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk peta risiko dan jalur evakuasi hingga tingkat RT RW. Selain itu, diperlukan penguatan sistem peringatan dini gempa dan cuaca dengan memastikan berfungsinya alat-alat sensor peringatan dini, seismic sensor, serta pelaksanaan latihan simulasi evakuasi bencana. Tidak hanya untuk gempa dan tsunami, tetapi juga bencana akibat cuaca ekstrim yang dapat terjadi secara bersamaan. Hal ini penting agar masyarakat terlatih dalam adaptasi rencana kontingensi. Dari seluruh langkah kesiapsiagaan dan mitigasi tersebut, Sandi juga mendorong penegakan aturan hukum terkait tata ruang. Pemerintah diminta konsisten mendorong moratorium pembangunan di zona sempadan pantai dan wilayah rawan longsor. Siklon tropis bermunculan di sekitar Indonesia, waspada dampaknya, picu gelombang laut tinggi. Bibit siklon tropis dan siklon tropis terus bermunculan di sekitar wilayah Indonesia. Terbaru, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi siklon tropis Bakung, bibit siklon tropis 93S dan 95S. Sebelumnya, BMKG juga mendeteksi bibit siklon tropis 91S dan siklon tropis Senyar pada November lalu. Fenomena atmosfer tak biasa ini secara tidak langsung memicu terjadinya cuaca ekstrim di wilayah Indonesia. Lantas,
Mengapa bibit siklon tropis semakin banyak bermunculan di Indonesia? Mengutip laman resmi BMKG, siklon tropis merupakan badai berskala besar yang memiliki kekuatan signifikan dengan radius rata-rata mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis umumnya terbentuk di atas perairan luas dengan suhu muka laut yang hangat, yakni di atas 26 derajat Celcius. Kondisi ini menyediakan energi yang cukup besar bagi pertumbuhan awan konvektif dan memperkuat sistem badai. Selain itu, pembentukan siklon tropis juga ditandai oleh kemunculan angin kencang. Angin dalam sistem siklon tropis berputar mengelilingi pusat tekanan rendah dengan kecepatan yang dapat melampaui 63 km per jam. Perputaran angin inilah yang menjadi ciri utama siklon tropis dan berpotensi memicu cuaca ekstrim di wilayah sekitarnya. Dalam satu siklus kehidupannya, siklon tropis umumnya dapat bertahan selama 3 hingga 18 hari, tergantung pada kondisi atmosfer dan perairan yang mendukung. Siklon tropis merupakan fenomena cuaca ekstrim yang relatif jarang terjadi di wilayah Indonesia. Sebelum siklon tropis Senyar, tercatat ada siklon tropis Roja yang menghancurkan Nusa Tenggara Timur, NTT, pada 2021 lalu. Meski tidak sering terbentuk tepat di wilayah Indonesia, keberadaan siklon tropis di sekitar kawasan ini tetap memberi pengaruh signifikan terhadap kondisi cuaca. Dan meski jarang dilintasi langsung, cuaca di Indonesia tetap dapat terdampak oleh siklon tropis yang terbentuk di perairan sekitarnya. Dampak tidak langsung yang kerap dirasakan meliputi hujan ekstrim, peningkatan kecepatan angin permukaan, serta gelombang laut tinggi. Siklon tropis mampu memicu gangguan skala sinoptik, membentuk daerah konvergensi, dan menginduksi percepatan angin baik di darat maupun di laut. Selain itu, suhu muka laut yang semakin hangat turut berperan dalam meningkatkan intensitas cuaca ekstrim. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Teguh Faisal Fatani melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia saat ini dikepung 3 sistem siklon tropis yang berpotensi meningkatkan cuaca ekstrim dan resiko bencana hidrometeorologis. Laporan tersebut disampaikan Faisal dalam sidang kabinet bersama Presiden Prabowo dan jajaran menteri di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 15 Desember 2025. Faisal saat memberikan laporan bahwa ketiga siklon tersebut yaitu siklon Bagong, bibit siklon 93S dan bibit siklon 95S. Dia pun memastikan Indonesia tidak sendirian menghadapi kepungan 3 siklon ini. Faisal memaparkan Indonesia telah ditunjuk oleh Organisasi Meteorologi Dunia untuk terus berkomunikasi dengan Australia, Jepang, India untuk menentukan kondisi siklon. Faisal pun menegaskan BMKG terus berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, serta kantor SAR untuk memantau perkembangan cuaca dan memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Untuk masyarakat tetap tenang selama kita dapat memantau kondisi dan selalu bersiap untuk curah hujan tinggi dan gelombang tinggi, pungkas dia. 14 zona merah megatrus terdeteksi. DPR minta kewaspadaan nasional bisa picu gempa dan tsunami. Anggota Komisi 8 DPR RI fraksi Partai Golkar, Sandi Fitrian Nur mendesak pemangku kepentingan dan masyarakat untuk waspada. Pasalnya, data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut ada 14 zona merah megatrus serta potensi cuaca ekstrim diperkirakan berlanjut hingga Januari 2025. Sandi menyebut, data dari BMKG ini bukan untuk ditakuti, namun untuk dijadikan dasar kesiapan pihak terkait yang lebih matang. Kombinasi ancaman gempa besar berskala megatrus yang dapat memicu tsunami, ditambah dengan cuaca ekstrim, menciptakan kerentanan multidimensi, ujarnya. Menurut Sandi Fitrian Nur, Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, Ring of Fire, dan pertemuan 3 lempeng tektonik utama. Ia menegaskan data terbaru BMKG yang mengidentifikasi 14 zona merah megatrus merupakan alarm keras bagi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Potensi gempa bumi berkekuatan besar yang dapat memicu tsunami harus menjadi prioritas utama kewaspadaan nasional,
Sejalan dengan ancaman hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim yang terus terjadi, tegasnya. Sebelumnya, BMKG secara resmi merilis 14 zona megatrust yang berpotensi terjadinya gempa tsunami dengan skala 8,9 magnitudo. Zona megatrust merupakan pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia di bawah Pulau Jawa yang berpotensi menimbulkan aktivitas kegempaan relatif tinggi. Pertemuan lempeng tersebut berada pada zona patahan panjang, yaitu zona subduksi yang menjadi sumber gempa megatrust. Sementara itu, gempa megatrust adalah gempa yang terjadi pada bidang patahan sangat besar dengan kedalaman kurang dari 52 km. Adapun ke-14 zona megatrust yang berpotensi terjadi gempa tsunami mencakup Aceh, Andaman, Nias, Simelu, Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Jawa, Jawa bagian barat, Jawa bagian timur, Sumba, Sulawesi Utara, Palung Cotabato, Filipina Selatan, dan Filipina Tengah. Dari ke-14 zona megatrust tersebut, menurut BMKG terdapat 2 zona yang tinggal menunggu waktu melepaskan energinya, yaitu zona Jawa bagian barat, Selat Sunda, dengan gempa terakhir pada 1757 dan zona Mentawai, Siberut dengan gempa terakhir pada 1797. Menurut politisi Golkar dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan tersebut, Indonesia dengan lebih dari 13.000 pulau dan garis pantai yang panjang telah berkali-kali mengalami gempa bumi setiap tahunnya, termasuk yang berpotensi tsunami dengan magnitudo signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia. Sementara itu, fenomena perubahan iklim dan cuaca ekstrim turut meningkatkan frekuensi serta intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung yang berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat, infrastruktur, ketahanan pangan, serta aktivitas sosial ekonomi. Untuk mengatasi hal tersebut, Sandi mendesak perlunya langkah mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah bersama masyarakat. Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan sosialisasi serta edukasi terkait zona megatrust kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk peta risiko dan jalur evakuasi hingga tingkat RT/RW. Selain itu, diperlukan penguatan sistem peringatan dini gempa dan cuaca dengan memastikan berfungsinya alat-alat sensor peringatan dini, seismic sensor, serta pelaksanaan latihan simulasi evakuasi bencana. Tidak hanya untuk gempa dan tsunami, tetapi juga bencana akibat cuaca ekstrim yang dapat terjadi secara bersamaan. Hal ini penting agar masyarakat terlatih dalam adaptasi rencana kontingensi. Dari seluruh langkah kesiapsiagaan dan mitigasi tersebut, Sandi juga mendorong penegakan aturan hukum terkait tata ruang. Pemerintah diminta konsisten mendorong moratorium pembangunan di zona sempadan pantai dan wilayah rawan longsor. Siklon tropis bermunculan di sekitar Indonesia, waspada dampaknya, picu gelombang laut tinggi. Bibit siklon tropis dan siklon tropis terus bermunculan di sekitar wilayah Indonesia. Terbaru, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi siklon tropis Bakung, bibit siklon tropis 93S dan 95S. Sebelumnya, BMKG juga mendeteksi bibit siklon tropis 91S dan siklon tropis Senyar pada November lalu. Fenomena atmosfer tak biasa ini secara tidak langsung memicu terjadinya cuaca ekstrim di wilayah Indonesia. Lantas, mengapa bibit siklon tropis semakin banyak bermunculan di Indonesia? Mengutip laman resmi BMKG, siklon tropis merupakan badai berskala besar yang memiliki kekuatan signifikan dengan radius rata-rata mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis umumnya terbentuk di atas perairan luas dengan suhu muka laut yang hangat, yakni di atas 26 derajat Celcius. Kondisi ini menyediakan energi yang cukup besar bagi pertumbuhan awan konvektif dan memperkuat sistem badai. Selain itu,
Pembentukan siklon tropis juga ditandai oleh kemunculan angin kencang. Angin dalam sistem siklon tropis berputar mengelilingi pusat tekanan rendah dengan kecepatan yang dapat melampaui 63 km per jam. Perputaran angin inilah yang menjadi ciri utama siklon tropis dan berpotensi memicu cuaca ekstrim di wilayah sekitarnya. Dalam satu siklus kehidupannya, siklon tropis umumnya dapat bertahan selama 3 hingga 18 hari, tergantung pada kondisi atmosfer dan perairan yang mendukung. Siklon tropis merupakan fenomena cuaca ekstrim yang relatif jarang terjadi di wilayah Indonesia. Sebelum siklon tropis Senyar, tercatat ada siklon tropis Roja yang menghancurkan Nusa Tenggara Timur, NTT, pada 2021 lalu. Meski tidak sering terbentuk tepat di wilayah Indonesia, keberadaan siklon tropis di sekitar kawasan ini tetap memberi pengaruh signifikan terhadap kondisi cuaca. Dan meski jarang dilintasi langsung, cuaca di Indonesia tetap dapat terdampak oleh siklon tropis yang terbentuk di perairan sekitarnya. Dampak tidak langsung yang kerap dirasakan meliputi hujan ekstrim, peningkatan kecepatan angin permukaan, serta gelombang laut tinggi. Siklon tropis mampu memicu gangguan skala sinoptik, membentuk daerah konvergensi, dan menginduksi percepatan angin baik di darat maupun di laut. Selain itu, suhu muka laut yang semakin hangat turut berperan dalam meningkatkan intensitas cuaca ekstrim. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Teguh Faisal Fatani melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia saat ini dikepung 3 sistem siklon tropis yang berpotensi meningkatkan cuaca ekstrim dan resiko bencana hidrometeorologis. Laporan tersebut disampaikan Faisal dalam sidang kabinet bersama Presiden Prabowo dan jajaran menteri di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 15 Desember 2025. Faisal saat memberikan laporan bahwa ketiga siklon tersebut yaitu siklon Bagong, bibit siklon 93S dan bibit siklon 95S. Dia pun memastikan Indonesia tidak sendirian menghadapi kepungan 3 siklon ini. Faisal memaparkan Indonesia telah ditunjuk oleh Organisasi Meteorologi Dunia untuk terus berkomunikasi dengan Australia, Jepang, India untuk menentukan kondisi siklon. Faisal pun menegaskan BMKG terus berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, serta kantor SAR untuk memantau perkembangan cuaca dan memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Untuk masyarakat tetap tenang selama kita dapat memantau kondisi dan selalu bersiap untuk curah hujan tinggi dan gelombang tinggi, pungkas dia. 14 zona merah megatrus terdeteksi. DPR minta kewaspadaan nasional bisa picu gempa dan tsunami. Anggota Komisi 8 DPR RI fraksi Partai Golkar, Sandi Fitrian Nur mendesak pemangku kepentingan dan masyarakat untuk waspada. Pasalnya, data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, menyebut ada 14 zona merah megatrus serta potensi cuaca ekstrim diperkirakan berlanjut hingga Januari 2025. Sandi menyebut, data dari BMKG ini bukan untuk ditakuti, namun untuk dijadikan dasar kesiapan pihak terkait yang lebih matang. Kombinasi ancaman gempa besar berskala megatrus yang dapat memicu tsunami, ditambah dengan cuaca ekstrim, menciptakan kerentanan multidimensi, ujarnya. Menurut Sandi Fitrian Nur, Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, Ring of Fire, dan pertemuan 3 lempeng tektonik utama. Ia menegaskan data terbaru BMKG yang mengidentifikasi 14 zona merah megatrus merupakan alarm keras bagi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Potensi gempa bumi berkekuatan besar yang dapat memicu tsunami harus menjadi prioritas utama kewaspadaan nasional, sejalan dengan ancaman hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim yang terus terjadi, tegasnya. Sebelumnya, BMKG secara resmi merilis 14 zona megatrus yang berpotensi terjadinya gempa tsunami dengan skala 8,9 magnitudo. Zona megatrus merupakan pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia di bawah Pulau Jawa yang berpotensi menimbulkan aktivitas kegempaan relatif tinggi. Pertemuan lempeng tersebut berada pada zona patahan panjang, yaitu zona subduksi yang menjadi sumber gempa megatrus. Sementara itu,
Gempa megatrust adalah gempa yang terjadi pada bidang patahan sangat besar dengan kedalaman kurang dari 52 km. Adapun ke-14 zona megatrust yang berpotensi terjadi gempa tsunami mencakup Aceh, Andaman, Nias, Simelu, Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Jawa, Jawa bagian barat, Jawa bagian timur, Sumba, Sulawesi Utara, Palung Cotabato, Filipina Selatan, dan Filipina Tengah. Dari ke-14 zona megatrust tersebut, menurut BMKG terdapat 2 zona yang tinggal menunggu waktu melepaskan energinya, yaitu zona Jawa bagian barat, Selat Sunda, dengan gempa terakhir pada 1757 dan zona Mentawai, Siberut dengan gempa terakhir pada 1797. Menurut politisi Golkar dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan tersebut, Indonesia dengan lebih dari 13.000 pulau dan garis pantai yang panjang telah berkali-kali mengalami gempa bumi setiap tahunnya, termasuk yang berpotensi tsunami dengan magnitudo signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia. Sementara itu, fenomena perubahan iklim dan cuaca ekstrim turut meningkatkan frekuensi serta intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung yang berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat, infrastruktur, ketahanan pangan, serta aktivitas sosial ekonomi. Untuk mengatasi hal tersebut, Sandi mendesak perlunya langkah mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah bersama masyarakat. Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan sosialisasi serta edukasi terkait zona megatrust kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk peta risiko dan jalur evakuasi hingga tingkat RT RW. Selain itu, diperlukan penguatan sistem peringatan dini gempa dan cuaca dengan memastikan berfungsinya alat-alat sensor peringatan dini, seismic sensor, serta pelaksanaan latihan simulasi evakuasi bencana. Tidak hanya untuk gempa dan tsunami, tetapi juga bencana akibat cuaca ekstrim yang dapat terjadi secara bersamaan. Hal ini penting agar masyarakat terlatih dalam adaptasi rencana kontingensi. Dari seluruh langkah kesiapsiagaan dan mitigasi tersebut, Sandi juga mendorong penegakan aturan hukum terkait tata ruang. Pemerintah diminta konsisten mendorong moratorium pembangunan di zona sempadan pantai dan wilayah rawan longsor. Siklon tropis bermunculan di sekitar Indonesia, waspada dampaknya, picu gelombang laut tinggi. Bibit siklon tropis dan siklon tropis terus bermunculan di sekitar wilayah Indonesia. Terbaru, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi siklon tropis Bakung, bibit siklon tropis 93S dan 95S. Sebelumnya, BMKG juga mendeteksi bibit siklon tropis 91S dan siklon tropis Senyar pada November lalu. Fenomena atmosfer tak biasa ini secara tidak langsung memicu terjadinya cuaca ekstrim di wilayah Indonesia. Lantas, mengapa bibit siklon tropis semakin banyak bermunculan di Indonesia? Mengutip laman resmi BMKG, siklon tropis merupakan badai berskala besar yang memiliki kekuatan signifikan dengan radius rata-rata mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis umumnya terbentuk di atas perairan luas dengan suhu muka laut yang hangat, yakni di atas 26 derajat Celcius. Kondisi ini menyediakan energi yang cukup besar bagi pertumbuhan awan konvektif dan memperkuat sistem badai. Selain itu, pembentukan siklon tropis juga ditandai oleh kemunculan angin kencang. Angin dalam sistem siklon tropis berputar mengelilingi pusat tekanan rendah dengan kecepatan yang dapat melampaui 63 km per jam. Perputaran angin inilah yang menjadi ciri utama siklon tropis dan berpotensi memicu cuaca ekstrim di wilayah sekitarnya. Dalam satu siklus kehidupannya, siklon tropis umumnya dapat bertahan selama 3 hingga 18 hari, tergantung pada kondisi atmosfer dan perairan yang mendukung. Siklon tropis merupakan fenomena cuaca ekstrim yang relatif jarang terjadi di wilayah Indonesia. Sebelum siklon tropis Senyar, tercatat ada siklon tropis Roja yang menghancurkan Nusa Tenggara Timur,
NTT, pada 2021 lalu. Meski tidak sering terbentuk tepat di wilayah Indonesia, keberadaan siklon tropis di sekitar kawasan ini tetap memberi pengaruh signifikan terhadap kondisi cuaca. Dan meski jarang dilintasi langsung, cuaca di Indonesia tetap dapat terdampak oleh siklon tropis yang terbentuk di perairan sekitarnya. Dampak tidak langsung yang kerap dirasakan meliputi hujan ekstrim, peningkatan kecepatan angin permukaan, serta gelombang laut tinggi. Siklon tropis mampu memicu gangguan skala sinoptik, membentuk daerah konvergensi, dan menginduksi percepatan angin baik di darat maupun di laut. Selain itu, suhu muka laut yang semakin hangat turut berperan dalam meningkatkan intensitas cuaca ekstrim. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Teguh Faisal Fatani melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia saat ini dikepung 3 sistem siklon tropis yang berpotensi meningkatkan cuaca ekstrim dan resiko bencana hidrometeorologis. Laporan tersebut disampaikan Faisal dalam sidang kabinet bersama Presiden Prabowo dan jajaran menteri di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 15 Desember 2025. Faisal saat memberikan laporan bahwa ketiga siklon tersebut yaitu siklon Bagong, bibit siklon 93S dan bibit siklon 95S. Dia pun memastikan Indonesia tidak sendirian menghadapi kepungan 3 siklon ini. Faisal memaparkan Indonesia telah ditunjuk oleh Organisasi Meteorologi Dunia untuk terus berkomunikasi dengan Australia, Jepang, India untuk menentukan kondisi siklon. Faisal pun menegaskan BMKG terus berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, serta kantor SAR untuk memantau perkembangan cuaca dan memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Untuk masyarakat tetap tenang selama kita dapat memantau kondisi dan selalu bersiap untuk curah hujan tinggi dan gelombang tinggi, pungkas dia. 14 zona merah megatrus terdeteksi. DPR minta kewaspadaan nasional bisa picu gempa dan tsunami. Anggota Komisi 8 DPR RI fraksi Partai Golkar, Sandi Fitrian Nur mendesak pemangku kepentingan dan masyarakat untuk waspada. Pasalnya, data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut ada 14 zona merah megatrus serta potensi cuaca ekstrim diperkirakan berlanjut hingga Januari 2025. Sandi menyebut, data dari BMKG ini bukan untuk ditakuti, namun untuk dijadikan dasar kesiapan pihak terkait yang lebih matang. Kombinasi ancaman gempa besar berskala megatrus yang dapat memicu tsunami, ditambah dengan cuaca ekstrim, menciptakan kerentanan multidimensi, ujarnya. Menurut Sandi Fitrian Nur, Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, Ring of Fire, dan pertemuan 3 lempeng tektonik utama. Ia menegaskan data terbaru BMKG yang mengidentifikasi 14 zona merah megatrus merupakan alarm keras bagi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Potensi gempa bumi berkekuatan besar yang dapat memicu tsunami harus menjadi prioritas utama kewaspadaan nasional, sejalan dengan ancaman hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim yang terus terjadi, tegasnya. Sebelumnya, BMKG secara resmi merilis 14 zona megatrus yang berpotensi terjadinya gempa tsunami dengan skala 8,9 magnitudo. Zona megatrus merupakan pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia di bawah Pulau Jawa yang berpotensi menimbulkan aktivitas kegempaan relatif tinggi. Pertemuan lempeng tersebut berada pada zona patahan panjang, yaitu zona subduksi yang menjadi sumber gempa megatrus. Sementara itu, gempa megatrus adalah gempa yang terjadi pada bidang patahan sangat besar dengan kedalaman kurang dari 52 km. Adapun ke-14 zona megatrus yang berpotensi terjadi gempa tsunami mencakup Aceh, Andaman, Nias, Simelu, Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Jawa, Jawa bagian barat, Jawa bagian timur, Sumba, Sulawesi Utara, Palung Cotabato, Filipina Selatan, dan Filipina Tengah. Dari ke-14 zona megatrus tersebut, menurut BMKG terdapat 2 zona yang tinggal menunggu waktu melepaskan energinya, yaitu zona Jawa bagian barat, Selat Sunda,
dengan gempa terakhir pada 1757 dan zona Mentawai, Siberut dengan gempa terakhir pada 1797. Menurut politisi Golkar dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan tersebut, Indonesia dengan lebih dari 13.000 pulau dan garis pantai yang panjang telah berkali-kali mengalami gempa bumi setiap tahunnya, termasuk yang berpotensi tsunami dengan magnitudo signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia. Sementara itu, fenomena perubahan iklim dan cuaca ekstrim turut meningkatkan frekuensi serta intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung yang berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat, infrastruktur, ketahanan pangan, serta aktivitas sosial ekonomi. Untuk mengatasi hal tersebut, Sandi mendesak perlunya langkah mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah bersama masyarakat. Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan sosialisasi serta edukasi terkait zona megatrust kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk peta risiko dan jalur evakuasi hingga tingkat RT/RW. Selain itu, diperlukan penguatan sistem peringatan dini gempa dan cuaca dengan memastikan berfungsinya alat-alat sensor peringatan dini, seismic sensor, serta pelaksanaan latihan simulasi evakuasi bencana. Tidak hanya untuk gempa dan tsunami, tetapi juga bencana akibat cuaca ekstrim yang dapat terjadi secara bersamaan. Hal ini penting agar masyarakat terlatih dalam adaptasi rencana kontingensi. Dari seluruh langkah kesiapsiagaan dan mitigasi tersebut, Sandi juga mendorong penegakan aturan hukum terkait tata ruang. Pemerintah diminta konsisten mendorong moratorium pembangunan di zona sempadan pantai dan wilayah rawan longsor. Siklon tropis bermunculan di sekitar Indonesia, waspada dampaknya, picu gelombang laut tinggi. Bibit siklon tropis dan siklon tropis terus bermunculan di sekitar wilayah Indonesia. Terbaru, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi siklon tropis Bakung, bibit siklon tropis 93S dan 95S. Sebelumnya, BMKG juga mendeteksi bibit siklon tropis 91S dan siklon tropis Senyar pada November lalu. Fenomena atmosfer tak biasa ini secara tidak langsung memicu terjadinya cuaca ekstrim di wilayah Indonesia. Lantas, mengapa bibit siklon tropis semakin banyak bermunculan di Indonesia? Mengutip laman resmi BMKG, siklon tropis merupakan badai berskala besar yang memiliki kekuatan signifikan dengan radius rata-rata mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis umumnya terbentuk di atas perairan luas dengan suhu muka laut yang hangat, yakni di atas 26 derajat Celcius. Kondisi ini menyediakan energi yang cukup besar bagi pertumbuhan awan konvektif dan memperkuat sistem badai. Selain itu, pembentukan siklon tropis juga ditandai oleh kemunculan angin kencang. Angin dalam sistem siklon tropis berputar mengelilingi pusat tekanan rendah dengan kecepatan yang dapat melampaui 63 km per jam. Perputaran angin inilah yang menjadi ciri utama siklon tropis dan berpotensi memicu cuaca ekstrim di wilayah sekitarnya. Dalam satu siklus kehidupannya, siklon tropis umumnya dapat bertahan selama 3 hingga 18 hari, tergantung pada kondisi atmosfer dan perairan yang mendukung. Siklon tropis merupakan fenomena cuaca ekstrim yang relatif jarang terjadi di wilayah Indonesia. Sebelum siklon tropis Senyar, tercatat ada siklon tropis Roja yang menghancurkan Nusa Tenggara Timur, NTT, pada 2021 lalu. Meski tidak sering terbentuk tepat di wilayah Indonesia, keberadaan siklon tropis di sekitar kawasan ini tetap memberi pengaruh signifikan terhadap kondisi cuaca. Dan meski jarang dilintasi langsung, cuaca di Indonesia tetap dapat terdampak oleh siklon tropis yang terbentuk di perairan sekitarnya. Dampak tidak langsung yang kerap dirasakan meliputi hujan ekstrim, peningkatan kecepatan angin permukaan, serta gelombang laut tinggi. Siklon tropis mampu memicu gangguan skala sinoptik, membentuk daerah konvergensi, dan menginduksi percepatan angin baik di darat maupun di laut. Selain itu,
Suhu muka laut yang semakin hangat turut berperan dalam meningkatkan intensitas cuaca ekstrim. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Teguh Faisal Fatani melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia saat ini dikepung 3 sistem siklon tropis yang berpotensi meningkatkan cuaca ekstrim dan resiko bencana hidrometeorologis. Laporan tersebut disampaikan Faisal dalam sidang kabinet bersama Presiden Prabowo dan jajaran menteri di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 15 Desember 2025. Faisal saat memberikan laporan bahwa ketiga siklon tersebut yaitu siklon Bagong, bibit siklon 93S dan bibit siklon 95S. Dia pun memastikan Indonesia tidak sendirian menghadapi kepungan 3 siklon ini. Faisal memaparkan Indonesia telah ditunjuk oleh Organisasi Meteorologi Dunia untuk terus berkomunikasi dengan Australia, Jepang, India untuk menentukan kondisi siklon. Faisal pun menegaskan BMKG terus berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, serta kantor SAR untuk memantau perkembangan cuaca dan memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Untuk masyarakat tetap tenang selama kita dapat memantau kondisi dan selalu bersiap untuk curah hujan tinggi dan gelombang tinggi, pungkas dia. 14 zona merah megatrus terdeteksi. DPR minta kewaspadaan nasional bisa picu gempa dan tsunami. Anggota Komisi 8 DPR RI fraksi Partai Golkar, Sandi Fitrian Nur mendesak pemangku kepentingan dan masyarakat untuk waspada. Pasalnya, data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, menyebut ada 14 zona merah megatrus serta potensi cuaca ekstrim diperkirakan berlanjut hingga Januari 2025. Sandi menyebut, data dari BMKG ini bukan untuk ditakuti, namun untuk dijadikan dasar kesiapan pihak terkait yang lebih matang. Kombinasi ancaman gempa besar berskala megatrus yang dapat memicu tsunami, ditambah dengan cuaca ekstrim, menciptakan kerentanan multidimensi, ujarnya. Menurut Sandi Fitrian Nur, Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, Ring of Fire, dan pertemuan 3 lempeng tektonik utama. Ia menegaskan data terbaru BMKG yang mengidentifikasi 14 zona merah megatrus merupakan alarm keras bagi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Potensi gempa bumi berkekuatan besar yang dapat memicu tsunami harus menjadi prioritas utama kewaspadaan nasional, sejalan dengan ancaman hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim yang terus terjadi, tegasnya. Sebelumnya, BMKG secara resmi merilis 14 zona megatrus yang berpotensi terjadinya gempa tsunami dengan skala 8,9 magnitudo. Zona megatrus merupakan pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia di bawah Pulau Jawa yang berpotensi menimbulkan aktivitas kegempaan relatif tinggi. Pertemuan lempeng tersebut berada pada zona patahan panjang, yaitu zona subduksi yang menjadi sumber gempa megatrus. Sementara itu, gempa megatrus adalah gempa yang terjadi pada bidang patahan sangat besar dengan kedalaman kurang dari 52 km. Adapun ke-14 zona megatrus yang berpotensi terjadi gempa tsunami mencakup Aceh, Andaman, Nias, Simelu, Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Jawa, Jawa bagian Barat, Jawa bagian Timur, Sumba, Sulawesi Utara, Palung Cotabato, Filipina Selatan, dan Filipina Tengah. Dari ke-14 zona megatrus tersebut, menurut BMKG terdapat 2 zona yang tinggal menunggu waktu melepaskan energinya, yaitu zona Jawa bagian Barat, Selat Sunda, dengan gempa terakhir pada 1757 dan zona Mentawai, Siberut dengan gempa terakhir pada 1797. Menurut politisi Golkar dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan tersebut, Indonesia dengan lebih dari 13.000 pulau dan garis pantai yang panjang telah berkali-kali mengalami gempa bumi setiap tahunnya, termasuk yang berpotensi tsunami dengan magnitudo signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia. Sementara itu, fenomena perubahan iklim dan cuaca ekstrim turut meningkatkan frekuensi serta intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor,
dan angin puting beliung yang berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat, infrastruktur, ketahanan pangan, serta aktivitas sosial ekonomi. Untuk mengatasi hal tersebut, Sandi mendesak perlunya langkah mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah bersama masyarakat. Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan sosialisasi serta edukasi terkait zona megatrust kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk peta risiko dan jalur evakuasi hingga tingkat RT RW. Selain itu, diperlukan penguatan sistem peringatan dini gempa dan cuaca dengan memastikan berfungsinya alat-alat sensor peringatan dini, seismic sensor, serta pelaksanaan latihan simulasi evakuasi bencana. Tidak hanya untuk gempa dan tsunami, tetapi juga bencana akibat cuaca ekstrim yang dapat terjadi secara bersamaan. Hal ini penting agar masyarakat terlatih dalam adaptasi rencana kontingensi. Dari seluruh langkah kesiapsiagaan dan mitigasi tersebut, Sandi juga mendorong penegakan aturan hukum terkait tata ruang. Pemerintah diminta konsisten mendorong moratorium pembangunan di zona sempadan pantai dan wilayah rawan longsor. Siklon tropis bermunculan di sekitar Indonesia, waspada dampaknya, picu gelombang laut tinggi. Bibit siklon tropis dan siklon tropis terus bermunculan di sekitar wilayah Indonesia. Terbaru, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi siklon tropis Bakung, bibit siklon tropis 93S dan 95S. Sebelumnya, BMKG juga mendeteksi bibit siklon tropis 91S dan siklon tropis Senyar pada November lalu. Fenomena atmosfer tak biasa ini secara tidak langsung memicu terjadinya cuaca ekstrim di wilayah Indonesia. Lantas, mengapa bibit siklon tropis semakin banyak bermunculan di Indonesia? Mengutip laman resmi BMKG, siklon tropis merupakan badai berskala besar yang memiliki kekuatan signifikan dengan radius rata-rata mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis umumnya terbentuk di atas perairan luas dengan suhu muka laut yang hangat, yakni di atas 26 derajat Celcius. Kondisi ini menyediakan energi yang cukup besar bagi pertumbuhan awan konvektif dan memperkuat sistem badai. Selain itu, pembentukan siklon tropis juga ditandai oleh kemunculan angin kencang. Angin dalam sistem siklon tropis berputar mengelilingi pusat tekanan rendah dengan kecepatan yang dapat melampaui 63 km per jam. Perputaran angin inilah yang menjadi ciri utama siklon tropis dan berpotensi memicu cuaca ekstrim di wilayah sekitarnya. Dalam satu siklus kehidupannya, siklon tropis umumnya dapat bertahan selama 3 hingga 18 hari, tergantung pada kondisi atmosfer dan perairan yang mendukung. Siklon tropis merupakan fenomena cuaca ekstrim yang relatif jarang terjadi di wilayah Indonesia. Sebelum siklon tropis Senyar, tercatat ada siklon tropis Roja yang menghancurkan Nusa Tenggara Timur, NTT, pada 2021 lalu. Meski tidak sering terbentuk tepat di wilayah Indonesia, keberadaan siklon tropis di sekitar kawasan ini tetap memberi pengaruh signifikan terhadap kondisi cuaca. Dan meski jarang dilintasi langsung, cuaca di Indonesia tetap dapat terdampak oleh siklon tropis yang terbentuk di perairan sekitarnya. Dampak tidak langsung yang kerap dirasakan meliputi hujan ekstrim, peningkatan kecepatan angin permukaan, serta gelombang laut tinggi. Siklon tropis mampu memicu gangguan skala sinoptik, membentuk daerah konvergensi, dan menginduksi percepatan angin baik di darat maupun di laut. Selain itu, suhu muka laut yang semakin hangat turut berperan dalam meningkatkan intensitas cuaca ekstrim. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Teguh Faisal Fatani melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia saat ini dikepung 3 sistem siklon tropis yang berpotensi meningkatkan cuaca ekstrim dan resiko bencana hidrometeorologis. Laporan tersebut disampaikan Faisal dalam sidang kabinet bersama Presiden Prabowo dan jajaran menteri di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 15 Desember 2025.
Faisal saat memberikan laporan bahwa ketiga siklon tersebut yaitu siklon Bagong, bibit siklon 93S dan bibit siklon 95S. Dia pun memastikan Indonesia tidak sendirian menghadapi kepungan tiga siklon ini. Faisal memaparkan Indonesia telah ditunjuk oleh Organisasi Meteorologi Dunia untuk terus berkomunikasi dengan Australia, Jepang, India untuk menentukan kondisi siklon. Faisal pun menegaskan BMKG terus berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, serta kantor SAR untuk memantau perkembangan cuaca dan memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Untuk masyarakat tetap tenang selama kita dapat memantau kondisi dan selalu bersiap untuk curah hujan tinggi dan gelombang tinggi. Pungkas. 14 zona merah megatrus terdeteksi. DPR minta kewaspadaan nasional bisa picu gempa dan tsunami. Anggota Komisi 8 DPR RI fraksi Partai Golkar, Sandi Fitrian Nur mendesak pemangku kepentingan dan masyarakat untuk waspada. Pasalnya, data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, menyebut ada 14 zona merah megatrus serta potensi cuaca ekstrim diperkirakan berlanjut hingga Januari 2025. Sandi menyebut, data dari BMKG ini bukan untuk ditakuti, namun untuk dijadikan dasar kesiapan pihak terkait yang lebih matang. Kombinasi ancaman gempa besar berskala megatrust yang dapat memicu tsunami, ditambah dengan cuaca ekstrim, menciptakan kerentanan multidimensi, ujarnya. Menurut Sandi Fitrian Nur, Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, Ring of Fire, dan pertemuan tiga lempeng tektonik utama. Ia menegaskan data terbaru BMKG yang mengidentifikasi 14 zona merah megatrust merupakan alarm keras bagi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Potensi gempa bumi berkekuatan besar yang dapat memicu tsunami harus menjadi prioritas utama kewaspadaan nasional, sejalan dengan ancaman hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim yang terus terjadi, tegasnya. Sebelumnya, BMKG secara resmi merilis 14 zona megatrust yang berpotensi terjadinya gempa tsunami dengan skala 8,9 magnitudo. Zona megatrust merupakan pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia di bawah Pulau Jawa yang berpotensi menimbulkan aktivitas kegempaan relatif tinggi. Pertemuan lempeng tersebut berada pada zona patahan panjang, yaitu zona subduksi yang menjadi sumber gempa megatrust. Sementara itu, gempa megatrust adalah gempa yang terjadi pada bidang patahan sangat besar dengan kedalaman kurang dari 52 km. Adapun ke-14 zona megatrust yang berpotensi terjadi gempa tsunami mencakup Aceh, Andaman, Nias, Simelu, Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Jawa, Jawa bagian barat, Jawa bagian timur, Sumba, Sulawesi Utara, Palung Cotabato, Filipina Selatan, dan Filipina Tengah. Dari ke-14 zona megatrust tersebut, menurut BMKG terdapat 2 zona yang tinggal menunggu waktu melepaskan energinya, yaitu zona Jawa bagian barat, Selat Sunda, dengan gempa terakhir pada 1757 dan zona Mentawai, Siberut dengan gempa terakhir pada 1797. Menurut politisi Golkar dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan tersebut, Indonesia dengan lebih dari 13.000 pulau dan garis pantai yang panjang telah berkali-kali mengalami gempa bumi setiap tahunnya, termasuk yang berpotensi tsunami dengan magnitudo signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia. Sementara itu, fenomena perubahan iklim dan cuaca ekstrim turut meningkatkan frekuensi serta intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung yang berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat, infrastruktur, ketahanan pangan, serta aktivitas sosial ekonomi. Untuk mengatasi hal tersebut, Sandi mendesak perlunya langkah mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah bersama masyarakat. Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan sosialisasi serta edukasi terkait zona megatrust kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk peta risiko dan jalur evakuasi hingga tingkat RT/RW. Selain itu,
Diperlukan penguatan sistem peringatan dini gempa dan cuaca dengan memastikan berfungsinya alat-alat sensor peringatan dini, seismic sensor, serta pelaksanaan latihan simulasi evakuasi bencana. Tidak hanya untuk gempa dan tsunami, tetapi juga bencana akibat cuaca ekstrim yang dapat terjadi secara bersamaan. Hal ini penting agar masyarakat terlatih dalam adaptasi rencana kontingensi. Dari seluruh langkah kesiapsiagaan dan mitigasi tersebut, Sandi juga mendorong penegakan aturan hukum terkait tata ruang. Pemerintah diminta konsisten mendorong moratorium pembangunan di zona sempadan pantai dan wilayah rawan longsor. Siklon tropis bermunculan di sekitar Indonesia, waspada dampaknya, picu gelombang laut tinggi. Bibit siklon tropis dan siklon tropis terus bermunculan di sekitar wilayah Indonesia. Terbaru, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi siklon tropis Bakung, bibit siklon tropis 93S dan 95S. Sebelumnya, BMKG juga mendeteksi bibit siklon tropis 91S dan siklon tropis Senyar pada November lalu. Fenomena atmosfer tak biasa ini secara tidak langsung memicu terjadinya cuaca ekstrim di wilayah Indonesia. Lantas, mengapa bibit siklon tropis semakin banyak bermunculan di Indonesia? Mengutip laman resmi BMKG, siklon tropis merupakan badai berskala besar yang memiliki kekuatan signifikan dengan radius rata-rata mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis umumnya terbentuk di atas perairan luas dengan suhu muka laut yang hangat, yakni di atas 26 derajat Celcius. Kondisi ini menyediakan energi yang cukup besar bagi pertumbuhan awan konvektif dan memperkuat sistem badai. Selain itu, pembentukan siklon tropis juga ditandai oleh kemunculan angin kencang. Angin dalam sistem siklon tropis berputar mengelilingi pusat tekanan rendah dengan kecepatan yang dapat melampaui 63 km per jam. Perputaran angin inilah yang menjadi ciri utama siklon tropis dan berpotensi memicu cuaca ekstrim di wilayah sekitarnya. Dalam satu siklus kehidupannya, siklon tropis umumnya dapat bertahan selama 3 hingga 18 hari, tergantung pada kondisi atmosfer dan perairan yang mendukung. Siklon tropis merupakan fenomena cuaca ekstrim yang relatif jarang terjadi di wilayah Indonesia. Sebelum siklon tropis Senyar, tercatat ada siklon tropis Roja yang menghancurkan Nusa Tenggara Timur, NTT, pada 2021 lalu. Meski tidak sering terbentuk tepat di wilayah Indonesia, keberadaan siklon tropis di sekitar kawasan ini tetap memberi pengaruh signifikan terhadap kondisi cuaca. Dan meski jarang dilintasi langsung, cuaca di Indonesia tetap dapat terdampak oleh siklon tropis yang terbentuk di perairan sekitarnya. Dampak tidak langsung yang kerap dirasakan meliputi hujan ekstrim, peningkatan kecepatan angin permukaan, serta gelombang laut tinggi. Siklon tropis mampu memicu gangguan skala sinoptik, membentuk daerah konvergensi, dan menginduksi percepatan angin baik di darat maupun di laut. Selain itu, suhu muka laut yang semakin hangat turut berperan dalam meningkatkan intensitas cuaca ekstrim. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Teguh Faisal Fatani melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia saat ini dikepung 3 sistem siklon tropis yang berpotensi meningkatkan cuaca ekstrim dan resiko bencana hidrometeorologis. Laporan tersebut disampaikan Faisal dalam sidang kabinet bersama Presiden Prabowo dan jajaran menteri di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 15 Desember 2025. Faisal saat memberikan laporan bahwa ketiga siklon tersebut yaitu siklon Bakung, bibit siklon 93S dan bibit siklon 95S. Dia pun memastikan Indonesia tidak sendirian menghadapi kepungan 3 siklon ini. Faisal memaparkan Indonesia telah ditunjuk oleh Organisasi Meteorologi Dunia untuk terus berkomunikasi dengan Australia, Jepang, India untuk menentukan kondisi siklon. Faisal pun menegaskan BMKG terus berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, serta kantor SAR untuk memantau perkembangan cuaca dan memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Untuk masyarakat tetap tenang selama kita dapat memantau kondisi dan selalu bersiap untuk curah hujan tinggi dan gelombang tinggi, pungkas dia.
14 zona merah megatrust terdeteksi, DPR minta kewaspadaan nasional bisa picu gempa dan tsunami. Anggota Komisi 8 DPR RI fraksi Partai Golkar, Sandi Fitrian Nur mendesak pemangku kepentingan dan masyarakat untuk waspada. Pasalnya, data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut ada 14 zona merah megatrust serta potensi cuaca ekstrim diperkirakan berlanjut hingga Januari 2025. Sandi menyebut, data dari BMKG ini bukan untuk ditakuti, namun untuk dijadikan dasar kesiapan pihak terkait yang lebih matang. Kombinasi ancaman gempa besar berskala megatrust yang dapat memicu tsunami, ditambah dengan cuaca ekstrim, menciptakan kerentanan multidimensi, ujarnya. Menurut Sandi Fitrian Nur, Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, Ring of Fire, dan pertemuan 3 lempeng tektonik utama. Ia menegaskan data terbaru BMKG yang mengidentifikasi 14 zona merah megatrust merupakan alarm keras bagi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Potensi gempa bumi berkekuatan besar yang dapat memicu tsunami harus menjadi prioritas utama kewaspadaan nasional, sejalan dengan ancaman hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim yang terus terjadi, tegasnya. Sebelumnya, BMKG secara resmi merilis 14 zona megatrust yang berpotensi terjadinya gempa tsunami dengan skala 8,9 magnitudo. Zona megatrust merupakan pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia di bawah Pulau Jawa yang berpotensi menimbulkan aktivitas kegempaan relatif tinggi. Pertemuan lempeng tersebut berada pada zona patahan panjang, yaitu zona subduksi yang menjadi sumber gempa megatrust. Sementara itu, gempa megatrust adalah gempa yang terjadi pada bidang patahan sangat besar dengan kedalaman kurang dari 52 km. Adapun ke-14 zona megatrust yang berpotensi terjadi gempa tsunami mencakup Aceh, Andaman, Nias, Simelu, Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Jawa, Jawa bagian barat, Jawa bagian timur, Sumba, Sulawesi Utara, Palung Cotabato, Filipina Selatan, dan Filipina Tengah. Dari ke-14 zona megatrust tersebut, menurut BMKG terdapat 2 zona yang tinggal menunggu waktu melepaskan energinya, yaitu zona Jawa bagian barat, Selat Sunda, dengan gempa terakhir pada 1757 dan zona Mentawai, Siberut dengan gempa terakhir pada 1797. Menurut politisi Golkar dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan tersebut, Indonesia dengan lebih dari 13.000 pulau dan garis pantai yang panjang telah berkali-kali mengalami gempa bumi setiap tahunnya, termasuk yang berpotensi tsunami dengan magnitudo signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia. Sementara itu, fenomena perubahan iklim dan cuaca ekstrim turut meningkatkan frekuensi serta intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung yang berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat, infrastruktur, ketahanan pangan, serta aktivitas sosial ekonomi. Untuk mengatasi hal tersebut, Sandi mendesak perlunya langkah mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah bersama masyarakat. Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan sosialisasi serta edukasi terkait zona megatrust kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk peta risiko dan jalur evakuasi hingga tingkat RT RW. Selain itu, diperlukan penguatan sistem peringatan dini gempa dan cuaca dengan memastikan berfungsinya alat-alat sensor peringatan dini, seismic sensor, serta pelaksanaan latihan simulasi evakuasi bencana. Tidak hanya untuk gempa dan tsunami, tetapi juga bencana akibat cuaca ekstrim yang dapat terjadi secara bersamaan. Hal ini penting agar masyarakat terlatih dalam adaptasi rencana kontingensi. Dari seluruh langkah kesiapsiagaan dan mitigasi tersebut, Sandi juga mendorong penegakan aturan hukum terkait tata ruang. Pemerintah diminta konsisten mendorong moratorium pembangunan di zona sempadan pantai dan wilayah rawan longsor.
Siklon tropis bermunculan di sekitar Indonesia, waspada dampaknya, picu gelombang laut tinggi. Bibit siklon tropis dan siklon tropis terus bermunculan di sekitar wilayah Indonesia. Terbaru, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi siklon tropis Bakung, bibit siklon tropis 93S dan 95S. Sebelumnya, BMKG juga mendeteksi bibit siklon tropis 91S dan siklon tropis Senyar pada November lalu. Fenomena atmosfer tak biasa ini secara tidak langsung memicu terjadinya cuaca ekstrim di wilayah Indonesia. Lantas, mengapa bibit siklon tropis semakin banyak bermunculan di Indonesia? Mengutip laman resmi BMKG, siklon tropis merupakan badai berskala besar yang memiliki kekuatan signifikan dengan radius rata-rata mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis umumnya terbentuk di atas perairan luas dengan suhu muka laut yang hangat, yakni di atas 26 derajat Celcius. Kondisi ini menyediakan energi yang cukup besar bagi pertumbuhan awan konvektif dan memperkuat sistem badai. Selain itu, pembentukan siklon tropis juga ditandai oleh kemunculan angin kencang. Angin dalam sistem siklon tropis berputar mengelilingi pusat tekanan rendah dengan kecepatan yang dapat melampaui 63 km per jam. Perputaran angin inilah yang menjadi ciri utama siklon tropis dan berpotensi memicu cuaca ekstrim di wilayah sekitarnya. Dalam satu siklus kehidupannya, siklon tropis umumnya dapat bertahan selama 3 hingga 18 hari, tergantung pada kondisi atmosfer dan perairan yang mendukung. Siklon tropis merupakan fenomena cuaca ekstrim yang relatif jarang terjadi di wilayah Indonesia. Sebelum siklon tropis Senyar, tercatat ada siklon tropis Roja yang menghancurkan Nusa Tenggara Timur, NTT, pada 2021 lalu. Meski tidak sering terbentuk tepat di wilayah Indonesia, keberadaan siklon tropis di sekitar kawasan ini tetap memberi pengaruh signifikan terhadap kondisi cuaca. Dan meski jarang dilintasi langsung, cuaca di Indonesia tetap dapat terdampak oleh siklon tropis yang terbentuk di perairan sekitarnya. Dampak tidak langsung yang kerap dirasakan meliputi hujan ekstrim, peningkatan kecepatan angin permukaan, serta gelombang laut tinggi. Siklon tropis mampu memicu gangguan skala sinoptik, membentuk daerah konvergensi, dan menginduksi percepatan angin baik di darat maupun di laut. Selain itu, suhu muka laut yang semakin hangat turut berperan dalam meningkatkan intensitas cuaca ekstrim. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Teguh Faisal Fatani melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia saat ini dikepung 3 sistem siklon tropis yang berpotensi meningkatkan cuaca ekstrim dan resiko bencana hidrometeorologis. Laporan tersebut disampaikan Faisal dalam sidang kabinet bersama Presiden Prabowo dan jajaran menteri di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 15 Desember 2025. Faisal saat memberikan laporan bahwa ketiga siklon tersebut yaitu siklon Bakung, bibit siklon 93S dan bibit siklon 95S. Dia pun memastikan Indonesia tidak sendirian menghadapi kepungan 3 siklon ini. Faisal memaparkan Indonesia telah ditunjuk oleh Organisasi Meteorologi Dunia untuk terus berkomunikasi dengan Australia, Jepang, India untuk menentukan kondisi siklon. Faisal pun menegaskan BMKG terus berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, serta kantor SAR untuk memantau perkembangan cuaca dan memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Untuk masyarakat tetap tenang selama kita dapat memantau kondisi dan selalu bersiap untuk curah hujan tinggi dan gelombang tinggi, pungkas dia. 14 zona merah megatrus terdeteksi. DPR minta kewaspadaan nasional bisa picu gempa dan tsunami. Anggota Komisi 8 DPR RI fraksi Partai Golkar, Sandi Fitrian Nur mendesak pemangku kepentingan dan masyarakat untuk waspada. Pasalnya, data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut ada 14 zona merah megatrus serta potensi cuaca ekstrim diperkirakan berlanjut hingga Januari 2025. Sandi menyebut, data dari BMKG ini bukan untuk ditakuti, namun untuk dijadikan dasar kesiapan pihak terkait yang lebih matang.
Kombinasi ancaman gempa besar berskala megatrust yang dapat memicu tsunami, ditambah dengan cuaca ekstrim, menciptakan kerentanan multidimensi, ujarnya. Menurut Sandi Fitrian Nur, Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, Ring of Fire, dan pertemuan 3 lempeng tektonik utama. Ia menegaskan data terbaru BMKG yang mengidentifikasi 14 zona merah megatrust merupakan alarm keras bagi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Potensi gempa bumi berkekuatan besar yang dapat memicu tsunami harus menjadi prioritas utama kewaspadaan nasional, sejalan dengan ancaman hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim yang terus terjadi, tegasnya. Sebelumnya, BMKG secara resmi merilis 14 zona megatrust yang berpotensi terjadinya gempa tsunami dengan skala 8,9 magnitudo. Zona megatrust merupakan pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia di bawah Pulau Jawa yang berpotensi menimbulkan aktivitas kegempaan relatif tinggi. Pertemuan lempeng tersebut berada pada zona patahan panjang, yaitu zona subduksi yang menjadi sumber gempa megatrust. Sementara itu, gempa megatrust adalah gempa yang terjadi pada bidang patahan sangat besar dengan kedalaman kurang dari 52 km. Adapun ke-14 zona megatrust yang berpotensi terjadi gempa tsunami mencakup Aceh, Andaman, Nias, Simelu, Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Jawa, Jawa bagian barat, Jawa bagian timur, Sumba, Sulawesi Utara, Palung Cotabato, Filipina Selatan, dan Filipina Tengah. Dari ke-14 zona megatrust tersebut, menurut BMKG terdapat 2 zona yang tinggal menunggu waktu melepaskan energinya, yaitu zona Jawa bagian barat, Selat Sunda, dengan gempa terakhir pada 1757 dan zona Mentawai, Siberut dengan gempa terakhir pada 1797. Menurut politisi Golkar dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan tersebut, Indonesia dengan lebih dari 13.000 pulau dan garis pantai yang panjang telah berkali-kali mengalami gempa bumi setiap tahunnya, termasuk yang berpotensi tsunami dengan magnitudo signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia. Sementara itu, fenomena perubahan iklim dan cuaca ekstrim turut meningkatkan frekuensi serta intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung yang berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat, infrastruktur, ketahanan pangan, serta aktivitas sosial ekonomi. Untuk mengatasi hal tersebut, Sandi mendesak perlunya langkah mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah bersama masyarakat. Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan sosialisasi serta edukasi terkait zona megatrust kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk peta risiko dan jalur evakuasi hingga tingkat RT RW. Selain itu, diperlukan penguatan sistem peringatan dini gempa dan cuaca dengan memastikan berfungsinya alat-alat sensor peringatan dini, seismic sensor, serta pelaksanaan latihan simulasi evakuasi bencana. Tidak hanya untuk gempa dan tsunami, tetapi juga bencana akibat cuaca ekstrim yang dapat terjadi secara bersamaan. Hal ini penting agar masyarakat terlatih dalam adaptasi rencana kontingensi. Dari seluruh langkah kesiapsiagaan dan mitigasi tersebut, Sandi juga mendorong penegakan aturan hukum terkait tata ruang. Pemerintah diminta konsisten mendorong moratorium pembangunan di zona sempadan pantai dan wilayah rawan longsor. Siklon tropis bermunculan di sekitar Indonesia, waspada dampaknya, picu gelombang laut tinggi. Bibit siklon tropis dan siklon tropis terus bermunculan di sekitar wilayah Indonesia. Terbaru, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi siklon tropis Bakung, bibit siklon tropis 93S dan 95S. Sebelumnya, BMKG juga mendeteksi bibit siklon tropis 91S dan siklon tropis Senyar pada November lalu. Fenomena atmosfer tak biasa ini secara tidak langsung memicu terjadinya cuaca ekstrim di wilayah Indonesia. Lantas,
Mengapa bibit siklon tropis semakin banyak bermunculan di Indonesia? Mengutip laman resmi BMKG, siklon tropis merupakan badai berskala besar yang memiliki kekuatan signifikan dengan radius rata-rata mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis umumnya terbentuk di atas perairan luas dengan suhu muka laut yang hangat, yakni di atas 26 derajat Celcius. Kondisi ini menyediakan energi yang cukup besar bagi pertumbuhan awan konvektif dan memperkuat sistem badai. Selain itu, pembentukan siklon tropis juga ditandai oleh kemunculan angin kencang. Angin dalam sistem siklon tropis berputar mengelilingi pusat tekanan rendah dengan kecepatan yang dapat melampaui 63 km per jam. Perputaran angin inilah yang menjadi ciri utama siklon tropis dan berpotensi memicu cuaca ekstrim di wilayah sekitarnya. Dalam satu siklus kehidupannya, siklon tropis umumnya dapat bertahan selama 3 hingga 18 hari, tergantung pada kondisi atmosfer dan perairan yang mendukung. Siklon tropis merupakan fenomena cuaca ekstrim yang relatif jarang terjadi di wilayah Indonesia. Sebelum siklon tropis Senyar, tercatat ada siklon tropis Roja yang menghancurkan Nusa Tenggara Timur, NTT, pada 2021 lalu. Meski tidak sering terbentuk tepat di wilayah Indonesia, keberadaan siklon tropis di sekitar kawasan ini tetap memberi pengaruh signifikan terhadap kondisi cuaca. Dan meski jarang dilintasi langsung, cuaca di Indonesia tetap dapat terdampak oleh siklon tropis yang terbentuk di perairan sekitarnya. Dampak tidak langsung yang kerap dirasakan meliputi hujan ekstrim, peningkatan kecepatan angin permukaan, serta gelombang laut tinggi. Siklon tropis mampu memicu gangguan skala sinoptik, membentuk daerah konvergensi, dan menginduksi percepatan angin baik di darat maupun di laut. Selain itu, suhu muka laut yang semakin hangat turut berperan dalam meningkatkan intensitas cuaca ekstrim. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Teguh Faisal Fatani melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia saat ini dikepung 3 sistem siklon tropis yang berpotensi meningkatkan cuaca ekstrim dan resiko bencana hidrometeorologis. Laporan tersebut disampaikan Faisal dalam sidang kabinet bersama Presiden Prabowo dan jajaran menteri di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 15 Desember 2025. Faisal saat memberikan laporan bahwa ketiga siklon tersebut yaitu siklon Bagong, bibit siklon 93S dan bibit siklon 95S. Dia pun memastikan Indonesia tidak sendirian menghadapi kepungan 3 siklon ini. Faisal memaparkan Indonesia telah ditunjuk oleh Organisasi Meteorologi Dunia untuk terus berkomunikasi dengan Australia, Jepang, India untuk menentukan kondisi siklon. Faisal pun menegaskan BMKG terus berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, serta kantor SAR untuk memantau perkembangan cuaca dan memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Untuk masyarakat tetap tenang selama kita dapat memantau kondisi dan selalu bersiap untuk curah hujan tinggi dan gelombang tinggi, pungkas dia. 14 zona merah megatrus terdeteksi. DPR minta kewaspadaan nasional bisa picu gempa dan tsunami. Anggota Komisi 8 DPR RI fraksi Partai Golkar, Sandi Fitrian Nur mendesak pemangku kepentingan dan masyarakat untuk waspada. Pasalnya, data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, menyebut ada 14 zona merah megatrus serta potensi cuaca ekstrim diperkirakan berlanjut hingga Januari 2025. Sandi menyebut, data dari BMKG ini bukan untuk ditakuti, namun untuk dijadikan dasar kesiapan pihak terkait yang lebih matang. Kombinasi ancaman gempa besar berskala megatrus yang dapat memicu tsunami, ditambah dengan cuaca ekstrim, menciptakan kerentanan multidimensi, ujarnya. Menurut Sandi Fitrian Nur, Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, Ring of Fire, dan pertemuan 3 lempeng tektonik utama. Ia menegaskan data terbaru BMKG yang mengidentifikasi 14 zona merah megatrus merupakan alarm keras bagi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Potensi gempa bumi berkekuatan besar yang dapat memicu tsunami harus menjadi prioritas utama kewaspadaan nasional,
sejalan dengan ancaman hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim yang terus terjadi, tegasnya. Sebelumnya, BMKG secara resmi merilis 14 zona megatrust yang berpotensi terjadinya gempa tsunami dengan skala 8,9 magnitudo. Zona megatrust merupakan pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia di bawah Pulau Jawa yang berpotensi menimbulkan aktivitas kegempaan relatif tinggi. Pertemuan lempeng tersebut berada pada zona patahan panjang, yaitu zona subduksi yang menjadi sumber gempa megatrust. Sementara itu, gempa megatrust adalah gempa yang terjadi pada bidang patahan sangat besar dengan kedalaman kurang dari 52 km. Adapun ke-14 zona megatrust yang berpotensi terjadi gempa tsunami mencakup Aceh, Andaman, Nias, Simelu, Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Jawa, Jawa bagian barat, Jawa bagian timur, Sumba, Sulawesi Utara, Palung Cotabato, Filipina Selatan, dan Filipina Tengah. Dari ke-14 zona megatrust tersebut, menurut BMKG terdapat 2 zona yang tinggal menunggu waktu melepaskan energinya, yaitu zona Jawa bagian barat, Selat Sunda, dengan gempa terakhir pada 1757 dan zona Mentawai, Siberut dengan gempa terakhir pada 1797. Menurut politisi Golkar dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan tersebut, Indonesia dengan lebih dari 13.000 pulau dan garis pantai yang panjang telah berkali-kali mengalami gempa bumi setiap tahunnya, termasuk yang berpotensi tsunami dengan magnitudo signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia. Sementara itu, fenomena perubahan iklim dan cuaca ekstrim turut meningkatkan frekuensi serta intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung yang berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat, infrastruktur, ketahanan pangan, serta aktivitas sosial ekonomi. Untuk mengatasi hal tersebut, Sandi mendesak perlunya langkah mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah bersama masyarakat. Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan sosialisasi serta edukasi terkait zona megatrust kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk peta risiko dan jalur evakuasi hingga tingkat RT RW. Selain itu, diperlukan penguatan sistem peringatan dini gempa dan cuaca dengan memastikan berfungsinya alat-alat sensor peringatan dini, seismic sensor, serta pelaksanaan latihan simulasi evakuasi bencana. Tidak hanya untuk gempa dan tsunami, tetapi juga bencana akibat cuaca ekstrim yang dapat terjadi secara bersamaan. Hal ini penting agar masyarakat terlatih dalam adaptasi rencana kontingensi. Dari seluruh langkah kesiapsiagaan dan mitigasi tersebut, Sandi juga mendorong penegakan aturan hukum terkait tata ruang. Pemerintah diminta konsisten mendorong moratorium pembangunan di zona sempadan pantai dan wilayah rawan longsor. Siklon tropis bermunculan di sekitar Indonesia, waspada dampaknya, picu gelombang laut tinggi. Bibit siklon tropis dan siklon tropis terus bermunculan di sekitar wilayah Indonesia. Terbaru, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi siklon tropis Bakung, bibit siklon tropis 93S dan 95S. Sebelumnya, BMKG juga mendeteksi bibit siklon tropis 91S dan siklon tropis Senyar pada November lalu. Fenomena atmosfer tak biasa ini secara tidak langsung memicu terjadinya cuaca ekstrim di wilayah Indonesia. Lantas, mengapa bibit siklon tropis semakin banyak bermunculan di Indonesia? Mengutip laman resmi BMKG, siklon tropis merupakan badai berskala besar yang memiliki kekuatan signifikan dengan radius rata-rata mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis umumnya terbentuk di atas perairan luas dengan suhu muka laut yang hangat, yakni di atas 26 derajat Celcius. Kondisi ini menyediakan energi yang cukup besar bagi pertumbuhan awan konvektif dan memperkuat sistem badai. Selain itu,
Pembentukan siklon tropis juga ditandai oleh kemunculan angin kencang. Angin dalam sistem siklon tropis berputar mengelilingi pusat tekanan rendah dengan kecepatan yang dapat melampaui 63 km per jam. Perputaran angin inilah yang menjadi ciri utama siklon tropis dan berpotensi memicu cuaca ekstrim di wilayah sekitarnya. Dalam satu siklus kehidupannya, siklon tropis umumnya dapat bertahan selama 3 hingga 18 hari, tergantung pada kondisi atmosfer dan perairan yang mendukung. Siklon tropis merupakan fenomena cuaca ekstrim yang relatif jarang terjadi di wilayah Indonesia. Sebelum siklon tropis Senyar, tercatat ada siklon tropis Roja yang menghancurkan Nusa Tenggara Timur, NTT, pada 2021 lalu. Meski tidak sering terbentuk tepat di wilayah Indonesia, keberadaan siklon tropis di sekitar kawasan ini tetap memberi pengaruh signifikan terhadap kondisi cuaca. Dan meski jarang dilintasi langsung, cuaca di Indonesia tetap dapat terdampak oleh siklon tropis yang terbentuk di perairan sekitarnya. Dampak tidak langsung yang kerap dirasakan meliputi hujan ekstrim, peningkatan kecepatan angin permukaan, serta gelombang laut tinggi. Siklon tropis mampu memicu gangguan skala sinoptik, membentuk daerah konvergensi, dan menginduksi percepatan angin baik di darat maupun di laut. Selain itu, suhu muka laut yang semakin hangat turut berperan dalam meningkatkan intensitas cuaca ekstrim. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Teguh Faisal Fatani melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia saat ini dikepung 3 sistem siklon tropis yang berpotensi meningkatkan cuaca ekstrim dan resiko bencana hidrometeorologis. Laporan tersebut disampaikan Faisal dalam sidang kabinet bersama Presiden Prabowo dan jajaran menteri di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 15 Desember 2025. Faisal saat memberikan laporan bahwa ketiga siklon tersebut yaitu siklon Bagong, bibit siklon 93S dan bibit siklon 95S. Dia pun memastikan Indonesia tidak sendirian menghadapi kepungan 3 siklon ini. Faisal memaparkan Indonesia telah ditunjuk oleh Organisasi Meteorologi Dunia untuk terus berkomunikasi dengan Australia, Jepang, India untuk menentukan kondisi siklon. Faisal pun menegaskan BMKG terus berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, serta kantor SAR untuk memantau perkembangan cuaca dan memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Untuk masyarakat tetap tenang selama kita dapat memantau kondisi dan selalu bersiap untuk curah hujan tinggi dan gelombang tinggi, pungkas dia. 14 zona merah megatrus terdeteksi. DPR minta kewaspadaan nasional bisa picu gempa dan tsunami. Anggota Komisi 8 DPR RI fraksi Partai Golkar, Sandi Fitrian Nur mendesak pemangku kepentingan dan masyarakat untuk waspada. Pasalnya, data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, menyebut ada 14 zona merah megatrus serta potensi cuaca ekstrim diperkirakan berlanjut hingga Januari 2025. Sandi menyebut, data dari BMKG ini bukan untuk ditakuti, namun untuk dijadikan dasar kesiapan pihak terkait yang lebih matang. Kombinasi ancaman gempa besar berskala megatrus yang dapat memicu tsunami, ditambah dengan cuaca ekstrim, menciptakan kerentanan multidimensi, ujarnya. Menurut Sandi Fitrian Nur, Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, Ring of Fire, dan pertemuan 3 lempeng tektonik utama. Ia menegaskan data terbaru BMKG yang mengidentifikasi 14 zona merah megatrus merupakan alarm keras bagi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Potensi gempa bumi berkekuatan besar yang dapat memicu tsunami